Jemaat yang dikasihi oleh Yesus, secara khusus kita seksi perempuan yang berbahagia pada saat ini boleh beribadah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus melalui PA seksi perempuan Kamis 1 April 2021. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari demahita sian bukwede nomor walu pulualu ayat sada. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, umat-Mu, secara khusus kaum perempuan yang Tuhan sudah pakai menjadi saksi-Mu, yang Tuhan sudah kasihi dan berkati. Berkenanlah Engkau hadir Tuhan dalam ibadah kami, dari awal sampai akhir. Berkati kami dan bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu, agar firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami beribadah kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam PA kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua orang yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat
bahwa kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Yesus, kaum ibu, seksi perempuan yang berbahagia pada hari ini. Kenapa berbahagia? Karena kita para perempuan yang merayakan kebangkitan Yesus adalah perempuan yang tangguh. Kenapa saya katakan perempuan yang tangguh? Belajar dari firman Allah kita sudah menemukan perempuan yang luar biasa di zaman Yesus bangkit. Karena ketika Yesus disalib, ketika Yesus diturunkan dari kayu salib, ketika Yesus dikubur, mereka menyaksikan semua peristiwa itu. Satu peristiwa yang luar biasa, menyedihkan, menakutkan. Tetapi di pagi hari, kalau di sini dikatakan tadi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu. Kalau kita biasanya merayakan Jumat Agung, di zaman kita sekarang perhitungan kalender kita ini di hari Minggu pagi. Jadi kalau Yesus dikubur di hari Jumat, Minggu subuh, pagi-pagi subuh, itu sebabnya ada ibadah subuh. Pagi-pagi itu para perempuan yang sudah menyaksikan perkara besar, persoalan yang begitu luar biasa, tetapi mereka tidak berpikir apakah mereka akan ditangkap atau apa, tetapi yang mereka pikirkan Yesus yang mereka kasih yang dikubur itu perlu mendapatkan sesuatu, yaitu dikatakan mereka membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka. Ada satu kebiasaan, tradisi mereka waktu itu, jika ada orang yang dikasihi baru dikubur, maka hari kedua atau kalau hitungan Yesus itu di hari ketiga dari Jumat, mereka pergi. Jadi tradisi itu biasa dilakukan, membawa rempah-rempah. Ada kemungkinan memang agar mayat itu tidak cepat busuk, jadi diawetkan dengan rempah-rempah. Saya tidak tahu apakah ada gambaran itu seperti yang dilakukan orang kita, misalnya setelah pemakaman 1 atau 2 hari pergi ziarah memperbaiki kuburan, tapi bukan membawa rempah-rempah. Dalam hal ini kaum perempuan ini pergi, yang walaupun mereka tahu betapa berbahayanya situasi yang sedang terjadi, karena Yesus disalibkan, Yesus yang dikatakan raja orang Yahudi dihukum mati di kayu salib, tetapi mereka tidak, seolah-olah tidak ingat lagi perkara besar itu yang menghukum Yesus itu. Yang mereka tahu mereka harus pergi melihat mayat Yesus ke kubur. Apa yang terjadi dalam kubur? Kuburan sudah terbuka. Aneh dan luar biasa. Batu penutup sudah terguling dari kubur itu. Saudara-saudaraku, kalau kita di posisi perempuan ini, pergi ke kubur ziarah, lalu kita lihat kuburan sudah terbuka, masihkah ada yang mau masuk ke kubur itu? Membuktikan apa yang terjadi atau melihat apa yang terjadi? Mungkin kita sudah langsung lari atau mungkin sudah panggil polisi. Tetapi di sini perempuan ini tidak lari meninggalkan kubur itu, mereka malah masuk ke dalam. Lalu mereka memang melihat tidak ada lagi mayat Yesus di sana. Yang ada hanya kain kapan yang membalut mayat atau tubuh Yesus yang dikubur itu. Memang ini jangan kita bayangkan dikubur seperti kuburan yang biasa kita saksikan, tetapi bayangkan seperti kubur yang di orang Batak, hanya ditutup di dalam batu seperti itu. Lalu mereka masuk dan menyaksikan tidak ada lagi Yesus, tapi dikatakan itu belum membuktikan bahwa Yesus bangkit. Walau tidak ada mayatnya di sana, mereka heran, termangu-mangu dan duduk. Ketika mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, maksudnya karena tidak ada lagi mayat Yesus di sana,
Mereka tidak berpikir atau mereka tidak lari. Saya katakan tadi, bayangkan seandainya kita ada di sana, ternyata mayat tidak ada lagi, padahal dikubur hari Jumat, hari subuh, Minggu pergi tidak ada lagi mayatnya, kubur sudah kosong. Di saat situasi seperti itu, orang-orang yang mencari Yesus, walaupun karena daya ingat mereka atau bisa dikatakan apa yang sudah diceritakan Yesus itu, mereka lupakan sewaktu Yesus masih bersama dengan mereka. Sebenarnya Yesus sudah berulang kali menceritakan bahwa anak manusia akan mati, akan dihukum dan akan dikubur, tetapi akan bangkit di hari ketiga. Dalam situasi seperti itu, saudara-saudaraku, Allah yang mengasihi orang yang mencari Yesus, yang mengasihi Yesus tidak dibiarkan tinggal termangu-mangu. Lalu dikatakan dalam hal ini yang sudah biasa dan kita hafal ini cerita ini. 2 orang yang berpakaian berkilau-kilauan dikatakan di ayat 4 memberitahu mereka dan berkata seolah-olah menegur mereka, "Kenapa kamu mencari orang hidup di tempat orang mati?" Ada pesan yang akan diingatkan kepada kita melalui perkataan ini. Mengapa kamu mencari orang hidup di tempat orang mati? Yesus hidup. Kalau kita pergi ke kubur, jangan lagi bicara di kubur. Jangan cari lagi saudara atau orang tua di kubur itu. Dia sudah kembali kepada pemiliknya. Yang tinggal, kalau saudara kita meninggal, tinggal di kubur itu sudah kembali menjadi tanah. Tapi Yesus hidup. Ini membuktikan bahwa maut tidak bisa mengalahkan Yesus. Yesus sesungguhnya bukan mati, tetapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Dan itulah kata terakhir dari kayu salib itu. Yesus menyerahkan dan berseru menyerahkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Artinya dia hidup, maka tidak ada yang bisa menghentikan rencana Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Teguran itu mengingatkan kita juga, jangan mencari orang hidup di tempat orang mati. Jangan mencari Yesus di tempat di mana dunia menawarkan kemudahan-kemudahan. Jangan mencari pertolongan yang justru membawa kita kepada kubur yang mengerikan. Yesus hidup. Lalu ini 2 orang yang berpakaian berkilau-kilauan tadi dikatakan mengingatkan mereka apa yang sudah disampaikan Yesus, bahwa Yesus benar-benar hidup itu dan itu sudah diberitahukan sebelumnya. Lalu di ayat 8 dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Itu yang saya katakan tadi, pengajaran firman Tuhan begitu gampang dilupakan. Tapi kita sekarang ini, mana lebih gampang kita ingat, pengajaran Yesus atau kata-kata orang yang bisa menyakiti kita? Mana yang paling banyak kita simpan di hati kita? Firman Tuhan, kasih Tuhan, atau hal-hal yang menyedihkan hati kita, yang membuat kita sedih? Ini mengingatkan kita kaum perempuan yang baru melaksanakan konferensi perempuan HKBP. Di situ berulang kali dan sebagaimana di buku panduan perempuan HKBP, di situ dikatakan bahwa kaum perempuan HKBP tangguh. Tangguh karena apa? Karena mengandalkan Yesus. Tangguh karena apa? Ketika dia datang kepada Yesus. Ketika dia, perempuan yang tangguh adalah perempuan yang rela berkorban, yang menyediakan apa yang perlu untuk Yesus. Rempah-rempah dalam hal ini, bagaimana itu menggambarkan apa yang kita sediakan kepada Yesus yang sudah bangkit itu sebagai rasa ucapan syukur kita, aksi Paskah kita. Apa yang kita sediakan? Perempuan yang tangguh, yang percaya kepada Yesus, dia rela berkorban. Yang kedua, berani. Berani bagaimana? Bukan berani berantem ya. Tapi di sini dikatakan mereka berani bahkan masuk ke dalam kubur itu. Mereka tidak ketakutan lalu berlari, tetapi mereka masih berdiri termangu, memikirkan apa yang terjadi. Mereka tidak memikirkan bahaya apa yang terjadi, tetapi mereka berpikir apa yang terjadi itu. Mereka menunggu sampai mendapat kepastian. Kubur pun tidak ditakuti.
Ini sebenarnya adalah bagian dari kaum perempuan. Bukan karena saya perempuan, tapi coba kita bayangkan untuk melahirkan seorang anak. Adakah yang memikirkan hidup matinya? Yang dipikirkan bagaimana supaya anaknya lahir dengan sehat. Dan ketika kaum perempuan melahirkan, itu sebetulnya bertarung antara maut, mati, dan hidup. Tetapi tetap dijalani. Berarti kaum perempuan itu tangguh, berani menghadapi tantangan apapun demi keselamatan orang-orang yang dikasihi, demi kebaikan anak-anaknya. Kadang tidak ingat apa yang sudah membuat dia malu. Yang penting anak-anaknya bahagia. Bukankah kita seperti itu, Kainang? Yang ketiga, kalau kita belajar dari firman ini, setelah mereka mendapat kepastian dan mereka mengingat bahwa Yesus memang sudah memberitahu Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit, lalu mereka pergi dan bersaksi menceritakan. Kaum perempuan yang tangguh adalah yang berani bersaksi. Beritakan, katakan yang terjadi yang benar, jangan sembunyikan. Yesus sudah bangkit, lalu mereka pergi. Kalau di sini dikatakan kepada 11 murid, karena pengganti Yudas belum ada dalam konteks ini. Yudas Iskariot itu sudah lebih dahulu mengakhiri hidupnya dengan caranya setelah mengkhianati Yesus. Maka tinggal 11 murid Yesus. Mereka pergi kepada 11 murid itu, dalam hal ini sudah disebut rasul oleh Injil Lukas. Lalu mereka memberitakan, tetapi ini memang pergumulan kita kaum perempuan. Sering sekali kata-kata kita dianggap tidak berarti. Mudah-mudahan tidak ada lagi di rumah kita yang menganggap kaum perempuan itu omongannya seolah-olah omong kosong. Tidak ada kebenaran atau makna yang berharga di dalam berita yang dibawa. Ketika mereka menceritakan bahwa mereka sudah melihat Yesus tidak lagi di sana, Yesus hidup, Yesus sudah bangkit. Ada yang memberitahukan mereka, tetapi murid itu tidak percaya. Di ayat 11 dikatakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Siapa mereka? Adalah murid-murid Yesus. Walau mereka mengenali perempuan, siapa perempuan itu? Di ayat 10 dikatakan, ada Maria dari Magdala, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus. Tapi Yakobus sendiri murid Yesus pun tidak langsung mempercayai apa yang diberitakan oleh ibunya. Bukankah ini pergumulan kita kaum perempuan sampai sekarang? Memang bisa jadi ada penyebabnya. Kadang-kadang kita memang gampang menceritakan, belum kita tahu pasti kabar itu benar atau tidak. Tetapi ini mau mengingatkan kita, bersaksilah terus, beritakanlah Yesus yang bangkit itu. Walau banyak orang yang tidak mau mendengar, lakukanlah berita. Kabarkanlah kasih Kristus. Kabarkanlah, saksikanlah, berilah kesaksian tentang segala yang diperbuat Yesus dalam hidupmu. Jangan kalah oleh karena sikap dunia ini yang seolah-olah menolak. Tetapi saya juga berkata dan mempergumulkan, kadang-kadang sih kita sendiri yang membuat kita tidak berharga. Sesama kita perempuan pun, bahkan kita sendiri yang tidak menghargai diri kita, sehingga orang-orang tidak menghargai kita. Kalau sesama perempuan masih memandang masih lebih rendah temannya perempuan daripada laki-laki, itu yang membuat kita gawat. Maka firman ini mau mengatakan, sekalipun kamu dipandang sebelah mata, kalau istilah kita, sekalipun pemberitaanmu kurang didengar, teruslah ceritakan yang benar, katakan yang benar, yang sudah pasti. Karena perempuan ini sudah kembali mengingat pesan Yesus. Jadi bukan karena berita yang dari dua orang yang berkilau-kilauan tadi pakaiannya, tetapi mereka memang di ayat 8 tadi dikatakan sudah mengingat apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, karena mereka sudah mengingat, lalu itulah yang mereka beritakan, bahwa Yesus itu benar hidup. Karena itu saudara-saudaraku, melalui firman ini, pesan atau kuasa kebangkitan itu luar biasa. Kuasa kebangkitan Yesus itu mengingatkan kita bahwa kita orang lemah.
yang perlu selalu diingatkan, yang perlu belajar dan terus belajar. Kuasa kebangkitan Yesus itu memang tidak langsung dipercaya ketika perempuan itu, tetapi ada gerakan yang dilakukan oleh murid itu di ayat 12. Walaupun mereka menganggap omong kosong yang disampaikan perempuan itu, tetapi kita lihat di ayat 12, Petrus langsung lari cepat-cepat pergi ke kubur oleh karena berita tadi. Lalu ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Kita boleh lihat ya, memang pada dasarnya Petrus pun tidak percaya atau kurang percaya akan berita yang disampaikan para perempuan itu. Tetapi kuasa kebangkitan itu menggerakkan dia untuk berjalan cepat-cepat, bahkan berlari. Dikatakan untuk melihat, menjenguk ke dalam kubur Yesus. Lalu ia menyaksikan bahwa Yesus tidak lagi ada di sana. Tetapi bukan sekedar itu bukti bahwa Yesus bangkit. Kalau kita lanjutkan kebangkitan Yesus itu, Yesus datang dan menampakkan diri. Karena itu saudara-saudaraku, melalui firman ini kita diingatkan Yesus sudah bangkit. Dia ada bersama dengan kita. Jangan cari kemana-mana. Dia hadir di hati kita. Dia hidup. Dia bersama dengan kita. Tinggal apa yang kita lakukan sebagai respon kita kepada Dia yang sudah bangkit itu. Kalau Yesus sudah bangkit, maka lakukan sesuatu. Pengorbanan ada, bawa kepada Yesus. Gerakan-gerakan perempuan, gereja kita membutuhkan banyak hal sekarang ini. Di situasi COVID ini, dibutuhkan kita sama-sama menolong, kerjasama yang baik. Ada banyak para perempuan yang pergi bekerja sama, dan ketika kaum perempuan minimal melakukan sesuatu di gerejanya, jika tidak bisa kemana-mana, minimal kita boleh gerakan 1.000 rupiah yang disuarakan pimpinan kita sekarang. Siapa kita yang tidak bisa sih memberi 1.000 rupiah satu hari? Kalau kita mau 1.000 rupiah loh satu hari. Tapi kesaksian ini ada Naposo yang memberikan langsung 365.000. Berarti 1 tahun sudah dia memberi di gerakan 1.000 itu. Bagaimana dengan kita? Kaum perempuan ini menjadi saksi pertama bahwa Yesus hidup. Bagaimana kita terus menjadi saksi yang benar, memberitakan yang baik, melakukan yang benar melalui kata dan perbuatan kita, sehingga proses-proses yang kadang-kadang menyepelekan kaum perempuan itu akan berubah pelan-pelan. Dan itu sudah terjadi, sudah banyak perempuan yang jadi pimpinan dan didengar di dunia ini. Dan ketika kita para perempuan juga boleh menghargai diri kita dengan melakukan yang benar dan terus berjuang, memperjuangkan kebenaran di dalam kehidupan kita, Yesus datang mendatangi kita. Kita tidak akan dibiarkan begitu saja. Pasti Dia memberi pertolongan asal kita mau. Selamat Paskah buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kuasa kebangkitan-Mu kami bisa beribadah pada saat ini. Walau ibadah kami masih terbatas Tuhan, kami belum bisa bersama-sama secara bertemu muka dengan muka. Dengan cara ini Tuhan yang bisa kami lakukan. Tolong berkati Tuhan Yesus. Gerakkan setiap hati kaum ibu untuk datang dan menjenguk Engkau. Hadir membawa hidupnya persembahan yang kudus kepada Tuhan. Bukan sekedar rempah-rempah, tetapi hidup yang berbakti, yang taat, yang takut akan Tuhan. Menjadi perempuan yang tangguh, perempuan yang berani mengatakan yang benar, perempuan yang berani bersaksi di dalam kehidupan. Walau banyak orang yang tidak peduli atau memandang kecil di tengah kehidupan dunia yang besar ini, tetapi biarlah kami terus bersaksi dan melakukan yang benar sekecil apapun yang bisa kami lakukan, karena kami percaya Engkau Yesus bersama dengan kami. Engkau Yesus hidup dan hadir di rumah kami. Tolong kami Tuhan dalam keberadaan kami masing-masing, dan berikan kami hikmat untuk melakukan yang terbaik
sebagai rasa syukur kami, persembahan kami kepada Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut, maka kami pun jadi bangkit untuk berbuat yang benar. Tuhan berkati semua kaum ibu yang mendengarkan firman-Mu, atau siapapun jemaat-Mu yang beribadah bersama dengan kami mendengarkan firman-Mu ini. Tuhan Yesus, tolong berkatilah semuanya. Tuliskanlah dalam hati kuasa kebangkitan-Mu itu menggerakkan setiap kami di situasi yang sulit ini. Berkati kehidupan umat-Mu Tuhan. Berkati negara kami, berkati pemerintah kami, agar semuanya boleh hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Walau mereka tidak percaya, banyak orang yang tidak percaya, tetapi Engkau Tuhan berkuasa menggerakkan setiap hati untuk bersaksi yang benar demi kebaikan lingkungan, negara, kota di mana kami tinggal, dan juga demi kebaikan pembangunan tubuh Kristus. Biarlah kami boleh bersama-sama dan kerjasama untuk melakukan yang berkenan di hadapan-Mu, memberitakan kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan berkati secara khusus seksi perempuan yang berulang tahun, berikanlah umur panjang, yang kurang sehat Tuhan berikanlah kesehatan. Kami terus berdoa buat orang tua kami, Inang Dorcas Boru Pasaribu, untuk Inang Profesor Silalahi Boru Huta Barat, untuk Inang Sintua BP Siahan Boru Manalu. Sempurnakanlah kesehatan mereka Tuhan. Berikanlah mereka kasih-Mu, pemulihan yang daripadamu. Juga untuk Inang Sinaga Boru Napitupulu di sektor 1, dan semua yang sedang lemah tubuh pada saat ini. Tuhan berkati, Tuhan jamah, bangkitkanlah semangat mereka. Dan jika ada yang sedang mengalami kekurangan ataupun pergumulan hidup, baik dari segi ekonomi atau persoalan keluarga, Tuhan yang berkati. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, sebab hanya Engkau yang berkuasa mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan Engkau Tuhan sumber kehidupan kami, Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala kekurangan kami, dan dengarlah doa kami. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 36 ayat sada laos tapasahat peleata. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Salam sehat.